Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat pintar. Selamat datang di podcast Dunia Pendidikan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum kita masuk ke intinya, lebih baik kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, namaku Nadif Ahmad Lisan yang biasa dipanggil Nadif. Dan aku Amanda Iswarini, biasa dipanggil Amanda. Salam kenal buat kalian semua. Sebelum kita mulai, kita tanya kabar dulu nih. Gimana nih kabarmu, Man? Alhamdulillah baik. Gimana kalau kamu di? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, aku mau tanya nih, Di. Kan ini bisa dibilang baru aja masuk sekolah. Nah, pasti hawa-hawa makannya tuh masih kerasa nggak sih? Bener. Nah, keseharianmu waktu liburan tuh ngapain aja? Nah, liburan kemarin tuh liburan lebaran kan. Kita dikasih sekolah liburan tuh satu akhir akhir Ramadan sama 1 minggu lebaran. Nah, pada saat itu pas pada saat lebaran kan mudik pulang ke Surabaya aku karena rumah ayangku di Surabaya, ketemu banyak saudara kan. Terus pada minal aizin tuh. Kalau kegiatan sehari-hariku tuh mungkin main game, nonton film, terus keluar buat nongkrong, terus melakukan beberapa kali olahraga ringan kayak jogging, push up, dan lain gitulah sebenarnya. Kalau kamu gimana, Nda? Banyak juga ya kegiatan selama liburan itu. Iya, Kalau aku sih ya menjalani hari seperti biasa, tapi dengan misalnya menonton drakor gitu. Sempat pulang ke Solo sih, tapi cuma sebentar aja karena orang tuaku juga nggak banyak liburnya. Aku juga sering kepikiran sih sama tugas sekolah. emang tugas apa sih yang kamu pikirin? Itu proyek PPT buat presentasi. Ya salah. Kadang emang ngerjain PPT tuh agak males dikit ya. Tapi kalau nggak dikerjain tuh bakal kepikiran terus. Belum lagi cari template yang pas buat mampelnya. Aduh, bikin nggak mood. Tapi ya mau gimana lagi. Harus dikerjain, apalagi mepet deadline. Beda banget ya dari kurikulum sebelumnya. Iya sih, aku juga sama. Kalau lagi ngerjain PPT, kadang males banget. Ya mau gimana lagi, kurikulum sekarang lebih banyak proyeknya ketimbang materi sih. Terus banyak capeknya juga. Jadi keinget dulu pas zaman pandemi kan. Oh iya, pas waktu pandemi melanda, kan kita semua belajar dengan cara daring atau online. Nah, itu membuat sedikit terhambatnya pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, kita juga kadang ngerasa nggak fokus. Bahkan banyak banget siswa yang cuma titip absen, terus lanjut tidur. Banyak yang bolos dari pagi sampai selesai sekolah. Itulah banyak sekali penurunan nilai pas terjadi sistem daring ini. Ada loh yang sampai nggak naik kelas gara-gara bolos. Iya kan, kadang juga banyak siswa yang rela bolos juga. Malah bahkan tiap hari bolosnya. Aku juga sih. Tugas juga jadi numpuk, soalnya kita nggak paham sama materinya, karena kan kita pembelajaran tuh lewat Zoom, meeting, atau Google Meet, atau via daring apapun itu. Jadinya tuh males gitu, ngantuk rasanya, soalnya liatnya ke layar gadget gitu kan, mata tuh jadi capek, jadi sakit gitu kan. Terus sering juga ketiduran pas daringnya. Nah, menurut kamu daring itu keuntungannya apa sih? Soalnya banyak banget kan yang nggak suka sama daring atau online kelas ini dan juga kurang efektif juga. Kalau aku sih ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin jadi efektif waktunya. Jadi kayak asrama gitu nggak sih? Mandi langsung cepet. Jadi waktunya sarapan. Jadi kita lebih nyantai gitu sih, bisa di rumah terus bisa lebih leluasa, lebih bebas. Tuh Ya sih. lebih efektif sih kalau menurutku. Tapi minusnya itu banyak seperti gangguan internet Oh ya. atau gangguan device laptop. Terus nggak semua orang juga punya laptop kan, kadang Hmm. pakai HP, HP-nya juga
baterainya habis biasanya. Ya, terus ada juga loh guru-guru yang kurang pintar menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Jadi pas daring tuh rasanya bosen, ngantuk, capek. Terus kadang juga materi yang diberikan di daring tidak baik materi yang disampaikan secara langsung. Internet juga sangat dibutuhkan pada saat itu, sampai-sampai pemerintah mengadakan internet gratis untuk para siswa-siswi yang membutuhkan. Aku mau tanya nih, sebelum kita ke pembahasan kita kali ini. Dulu kita kan sempat pembelajaran sesi-sesi ya. Itu pas kamu dengar pembelajaran sesi-sesi seneng banget gak sih? Wah, seneng banget dong pastinya. Soalnya bisa keluar rumah lagi, terus ketemu sama teman-teman, bisa cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol sama teman lagi, bisa main juga sama teman-teman. Walaupun gak semuanya ikut sesi yang yang bagiannya aku, sesi aku ini. Aku juga sering, eh, aku juga seneng pakai seragam lagi. Tapi yang disayangkan, waktunya cuma sebentar banget, nggak sampai jam sekolah biasanya. Kayak 2 jam atau 3 jam pembelajaran, terus kita pulang. Tuh. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan ada em, mapel minat-minat itu. Nah, kamu tuh ambil apa sih minatnya? Terus mau ambil jurusan apa dan kuliah di mana? Kalau aku peminatan tuh yang pertama matematika lanjut, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, dan yang keempat biologi. Wah, ada beberapa yang sama ya. Ya, dan aku juga mau ke jurusan kedokteran sih. Kalau kamu man, Kalau aku sih ya, yang pertama tuh ambil biologi, terus fisika, terus bahasa Inggris lanjut dan matematika lanjut. Nah, jurusan yang aku ambil tuh mau ambil kedokteran gigi dan masih belum kepikiran sih mau ke universitas yang mana. kalau kamu persiapan buat kelas 12, apa aja persiapanmu man? Persiapanku yaitu lebih fokus belajar, terus kurang-kurangin main game, ningkatin nilai-nilai yang di rapot yang kemarin turun. Terus apa lagi ya? Oh iya, bimbel. Ini aku masih belum tahu ya mau bimbel kemana. Kalau kamu nih, gimana? Kalau aku ya fokus belajar sih buat kelas 12 ini untuk meningkatkan nilai akademis, persiapan buat nyari kuliah sih. Ya banyak-banyakin les privat dan mengikuti bimbel tryout di organisasi-organisasi gitu aja sih. Oh iya, teman-teman, kita di sini bakal membahas tentang kurikulum Merdeka. Betul sekali, karena banyak sekali pro dan kontra dari kurikulum Merdeka ini. Nah, kurikulum Merdeka ini diterbitkan oleh Kemendikbud itu baru-baru ini loh, di tahun 2022 untuk menggantikan kurikulum 13. Oh iya, oh iya, aku baca-baca di internet sih perubahan ini didasarkan sebagai solusi terhadap ketertinggalan pendidikan di Indonesia karena adanya pandemi COVID-19 dan kemajuan zaman. Oke, daripada lama-lama, mending kita langsung aja nggak sih ke pembahasannya. Teman-teman juga pasti udah pada nungguin kan? Oke, aku mau tanya nih, Div. Apa sih yang kamu tahu tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang menerapkan pembelajaran yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dan juga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Oh iya, di BTW angkatan kita tuh dijadikan percobaan pertama untuk kurikulum ini loh. Dan banyak sekali perbedaan di kurikulum ini, bikin para siswa dan siswi agak kebingungan dan kaget. Karena selama ini kita kan udah terbiasa gunain K13. Terus aku juga awal-awal masuk sih eh, memahami kurikulum ini tuh ya agak sedikit kaget, terus agak bingung juga karena banyak banget perbedaannya. Ya, sekolah kita alhamdulillahnya SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo bisa langsung mengganti kurikulumnya dari kurikulum K 2013 ke kurikulum yang terbaru ini kurikulum Merdeka. Ini karena
Ada beberapa sekolah yang belum bisa mengganti dan beradaptasi pada kurikulum merdeka, seperti sepupuku. Sekolah di SMA Korpri Bekasi yang sama-sama kelas 11 denganku, sepantaran kan, tapi sekolahnya itu belum bisa ganti ke kurikulum merdeka. Wah, kok bisa ya belum ganti? Padahal kan ini udah kurikulum merdeka, udah kurikulum baru. Iya makanya. Nah, menurutmu kurikulum merdeka ini apakah sudah efektif? Soalnya kan masih banyak banget pro dan kontra tentang kurikulum merdeka ini. Kalau aku pribadi, aku setuju karena menurut saya ya, menurutku pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu 50% atau 60%-nya nanti nggak kepake di kehidupan sehari-hari atau kehidupan selanjutnya kan. Jadi peminatan, jadi di kurikulum Merdeka ini ada sistem peminatan kan. Jadi kita bisa memilih mapel yang kita minati sendiri, yang kita ingin pelajari sendiri kan. Hmm. Contoh kalau misal kayak K13 dulu atau misal kita belajar fisika, tapi nanti kuliahnya itu kita ke hukum. Jadi Hmm. fisika kan jadi nggak Iya, nggak kepake nggak ya. kepake kan. Iya, nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi lebih efektif sih, lebih mendalami pelajaran yang diminati, bebas belajar, serta lebih kreatif kan. Hmm. Aku juga setuju adanya kurikulum merdeka ini, karena siswa dapat mengembangkan potensi dirinya dan memperkuat pemahaman mereka dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Juga dapat meningkatkan nilai akademik. Terus kita juga bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki agar mereka lebih memfokuskan mata pelajaran tersebut untuk jurusan yang dituju. Kita emang di sini tuh agak memfokuskan pelajaran minat ya daripada ke pelajaran wajib. Tapi jangan sampai nilai mapel wajibnya turun ya, karena itu masih mempengaruhi rapor. Tapi ada beberapa orang yang berpendapat kalau kurikulum ini masih belum sempurna dan banyak sekali kekurangannya loh. Ya, setelah aku baca-baca sih, banyak yang kontra karena kurangnya sumber daya manusia. Kurikulum baru tentunya memerlukan sosialisasi serta persiapan yang matang guna mempunyai sistem yang baik, sehingga berdampak pada guru SD atau MI ataupun guru-guru sekolah lainnya yang belum mendapatkan sosialisasi yang baik. Alhasil, masih terkesan banyak yang belum cakap akan pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya di SD atau MI dan masih diperlukan lagi kajian serta evaluasi ulang. Oh ya, kamu tahu nggak tujuan kurikulum merdeka itu apa? Kalau aku cari-cari di internet, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik. Salah satu cara untuk mencapai potensi ini adalah dengan membuat proses pembelajaran yang relevan dan interaktif. Dan proyek adalah salah satu cara pembelajaran interaktif. Peserta didik akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran ini dan dapat mengembangkan masalah yang berkembang di lingkungan mereka. Kamu tahu nggak apa aja keunggulan dari kurikulum Merdeka? Pasti tahu dong, keunggulannya yaitu lebih sederhana dan mendalam, seperti fokus pada materi yang esensial serta pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses belajar menjadi mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan bagi siswa dan siswi. Apa yang kamu rasain, Man, setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini? Wah, banyak banget ya yang berbeda. Kayak kita bisa milih apa sesuai minat dan bakat. Terus di sekolah kita tuh ada moving class loh. Itu loh salah satu sistem pembelajaran yang mana setiap guru mata pelajaran sudah siap mengajar di ruang kelas yang telah ditentukan sesuai dengan mata pelajaran yang kita mau. Jadi bukan gurunya yang pindah, tapi kitanya. Kadang juga sedikit malas sih buat pindah. Aku juga kadang molor 10 atau 15 menit dari jam masuk sebenarnya di sesi kedua. Kalau kamu, Din? Kalau aku bener banget sih katamu, ya fun-fun aja. Ya yang kamu bilang
kayak moving class. Itu kayak kuliah nggak sih? Kita yang datengin kelasnya. Tapi menurutku moving class ini juga termasuk buang-buang waktu sedikit kan. Soalnya ada Iya, perjalanan ke kelas betul. inti, terus ke kelas peminatan. Kayak bolak-balik gitu loh. Iya, bener. Terus bawa barang-barang Iya, nenteng-nenteng gitu kan. kan Ya tapi, capek kitanya. iya tapi bagus sih kalau menurutku masih tetap bagus. Hmm. Jadi, tapi kenapa ya peminatan? Oh ya, tapi aku nggak suka sama P5. P5-nya kurikulum Merdeka ya. Tapi Kenapa? kenapa ya peminatan tuh nggak di kelas 10 aja sih? Karena di kelas 10 kita masih perlu menguatkan kembali kompetensi dasar sebelum kita mengambil keputusan tentang minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali dan guru pembimbing tentang minat dan bakatnya, serta rencana masa depan. Jadi, kalian bisa bertanya ke guru tentang apa aja yang harus diambil mapel minatnya, terus tentang jurusan, atau enggak universitas yang terbaik, kayak saran-sarannya gitu. Dan juga minta arahan ya ke orang tua. Kalau aku sih kurang setuju ya. Soalnya mending kalau aku langsung ke penjurusan aja. Karena di kelas 10 tuh bener-bener mempelajari semua mata pelajaran kan yang seperti Iya. aku bilang tadi kan. Kalau kita tuh sekolah nanti ilmunya tuh nggak kepake 50% atau 60% gitu loh. Kan kita di kelas 10 kita belajar semua IPA IPS ya. Kalau misal aku mau jadi dokter, terus sosiologi kayak terus ekonomi terus Hmm. kayak itu jadi nggak Kan nggak, berguna, ya, iya nggak berguna kan untuk ke kuliah atau ke ya, depannya. Jadi betul. ya menurutku kurang efektif aja sih, mending langsung penjurusan aja sih kalau aku ya. Oke, oke. Oh iya, P5 kan juga termasuk ke dalam proyek kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar Indonesia. Tapi aku kurang suka sama P5 ini sih karena P5 sangat membutuhkan banyak sekali dana dan Hmm, juga waktu kan. betul tuh, contohnya ada nih temanku. Dulu ada P5 yang bertemakan kearifan lokal. Nah, dia ini nampilin tarian yang ada di daerahnya. Tiap hari dia latihan biar hasilnya tuh maksimal karena bakal ada gelar karya di sekolahnya. Belum lagi cari baju tarinya dan biaya sewanya nggak tahu itu berapa ya. Eh, terus aku agak kasihan nih sama mereka udah capek-capek ngeluarin waktu, terus latihan setiap hari, apalagi ngeluarin biaya lagi. Oh iya, tapi apakah P5 ini berlaku hanya di Kurmer atau K13 diterapkan juga? Kalau setauku ya, aku cari di internet tuh P5 tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka saja, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013. Oh gitu ya, Bu. Tapi kenapa pembelajaran melalui proyek disebut P5? Karena P5 itu kependekan, jadi kepanjangannya itu penguatan profil pelajar Pancasila. Perlu Hmm, dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan seperti budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Man, kamu tahu nggak kriteria apa saja yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? tahu dong. Yang pertama itu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi, kepala sekolah akan mempelajari materi dan konsep kurikulum Merdeka yang telah disampaikan oleh Kemendikbud. Jika sudah dipelajari, maka sekolah akan memutuskan untuk mencoba penerapan. Kemendikbud percaya bahwa ketersediaan kepala sekolah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi di konteks masing-masing menjadi kunci
keberhasilan. Jadi, kurikulum merdeka ini bisa diterapkan di semua sekolah dan tidak terbatas. Tapi beberapa sekolah tingkat kesiapan untuk kurikulum merdeka ini berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah. Jadi Kemendikbud menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar yang nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Di kurikulum baru ini, apakah perlu support orang tua bagi siswa dan siswi yang menerapkan kurikulum merdeka? Ingat teman-teman, dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Dengan demikian, secara konkret, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak dan memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Ya pasti peran orang tua untuk mendidik anak maupun di sekolah di rumah itu sangat dibutuhkan ya. Iya, Dan juga aku setelah research para guru tuh juga ada pro kontranya loh oh iya tuh. dengan kurikulum merdeka. Ada yang suka maupun nggak suka. Jadi ada guru yang bener-bener dia itu setuju karena pada anak-anaknya itu fokus pembelajaran. Jadi kalau kayak di 2013 yang lalu ya, kan kan ada yang IPA IPS, mungkin dia butuh penjurusan IPA, tapi dia Hmm. nggak suka sama kimianya Oh nih. iya. Akhirnya dia tuh mesti tidur Oh, atau bolos iya ya. bolos karena nggak suka kimianya tok nih, Mm-mm. semuanya dia ikutin, gitu kan. Terus mungkin ada yang nggak suka seperti jadi ya gitu aja sih kalau menurutku ya. Wah, akhirnya selesai juga ya pembahasan kita kali ini. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan pendapat kita atau kalian punya pendapat sendiri? Ya, dengan ini harapan kita pendidikan Indonesia bisa semakin berkembang ya. Pun, oke, terima kasih semua sudah menonton podcast kami berdua yang membahas kurikulum merdeka. Mohon maaf jika ada salah kata dalam berbicara. Saya Amanda, Dan saya Nadif, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, ya, subscribe, share, and comment ya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.